Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana batasan aurat wanita di depan mahramnya? Ngapunten nggih Ibu, kita ulangi, mahram itu siapa saja sih? Jadi mahram itu adalah seseorang yang haram untuk dinikahi. Bagi seorang ibu-ibu, bagi wanita nanti punya mahram, berarti laki-laki yang tidak boleh dinikahi, namanya mahramnya. Dan mahram ini kan ada faktor nasab, ada faktor kekerabatan, ada faktor persusuan, dan nanti termasuk faktor pernikahan. Mahram ibu-ibu itu ngapunten siapa saja? Kalau dalam unsur pernikahan yang pertama adalah suami, ya, suami. Kemudian bapak mertua, ya, bapak mertua ini juga mahramnya. Ada unsur nasab, misalnya ayah kita, saudara laki-laki, dan seterusnya, ini masuk mahram. Nah, kemudian batasan aurat wanita di depan mahramnya. Maknanya kalau seorang wanita di hadapan orang lain yang bukan mahram, kan tadi nggak boleh ya kelihatan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sekarang kalau yang mahram, kan hukum asalnya mahram ini seseorang yang tidak boleh dinikahi. Tapi sisi yang lain nanti hukumnya mahram ini boleh, misalnya ngobrol berdua, atau mungkin sampai misalnya terbuka auratnya itu boleh. Tapi batasnya apa? Apakah kemudian dibolehkan melihat semuanya? Ternyata ada batasan-batasannya, ya. Tidak serta-merta meskipun dia mahram kita itu kemudian boleh melihat semua anggota tubuh seorang wanita. Nah, ini pendapat yang paling kuat tentang aurat wanita di hadapan mahramnya, yaitu mahram yang dibolehkan melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak ketika berada di rumahnya, seperti kepala, ya, kemudian muka, leher, lengan, kaki, betis, ya. Ngapunten, betis ini apa Ibu kalau bahasa kita? Apa namanya kalau bahasa Jawanya apa betis? Kentol, ya. Ya. Betis termasuk tadi. Maka atau dengan kata lain ada yang mengatakan anggota tubuh kita yang kita basuh ketika wudhu, itulah batasannya yang boleh dilihat oleh mahram seorang wanita. Selebihnya nggak boleh. Selebihnya tidak dibolehkan. Nah, sehingga dalam hal ini tadi misalnya kita contohkan, misalnya bapak mertua, ibu-ibu menikah dengan seorang suami, ya, maka suami ini kan punya ayah, ya. Ini kan bapak mertua. Bapak mertua ini kan mahram bagi seorang wanita. Namanya mahram tadi boleh melihat aurat. Tapi ini batasannya, tidak serta-merta terus berarti bapaknya juga melihat semua aurat wanita, tidak. Yang dibolehkan tadi, ya, amannya adalah yang biasa kita basuh untuk anggota wudhu. Berarti tangan tadi termasuk masuk ke lengan sampai siku, wajah. Nah, berarti otomatis rambut boleh, ya, terlihat oleh mahramnya karena nanti termasuk kepala masuknya. Kemudian kaki ini nanti batasannya sampai betis, ya. Kalau betis masih memungkinkan dibolehkan, tapi untuk menjaga itu, ya, paling tidak sampai mata kaki lah, tidak sampai betis. Meskipun kalaulah terlihat betisnya ini masih dibolehkan, gitu. Nah, amannya sampai mata kaki, gitu. Untuk itu, selain dari tubuh yang terbasuh dalam anggota wudhu ini, maka ini tidak dibolehkan untuk ditampakkan kepada mahramnya sekalipun. Nah, punten nggih, termasuk paha. Bolehkah seorang wanita nampak pahanya di depan mahramnya? Nggak boleh, ya, karena ini tentu bukan bagian dari anggota tubuh yang boleh dilihat oleh mahram. Nah, sekarang bagaimana dengan suami? Ngapunten nggih, bagi seorang suami bolehkah melihat seluruh aurat wanita, seluruh aurat istrinya? Boleh atau tidak, Ibu-ibu? Yakin boleh, ya? Nggih, jawabannya boleh. Khusus untuk suami boleh melihat aurat istrinya. Ya, demikian pula misalnya seorang istri boleh melihat aurat suaminya. Ya.
Di antara dasarnya misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mandi ya, mandi bareng dengan Aisyah. Jadi Nabi itu ya diceritakan kalau mandi itu biasanya bareng ya, Nabi satu tempat mandi gitu bersama Aisyah radhiyallahu anha. Otomatis yang namanya mandi ya terbuka ya auratnya sehingga saling melihat satu dengan yang lain. Ya, maka dalam hal ini khusus untuk seorang suami dibolehkan untuk melihat aurat istrinya gitu ya. Tapi ya tetap harus terjaga ya, di dalam kamar ya, tidak kemudian di tempat umum misalnya di ruang tamu melihat itu ya enggak lah ya, di kamar sendiri nanti dilihat sama orang lain. Nah ini ya, jadi ibu-ibu mohon maaf ini batasan aurat yang boleh dilihat oleh mahram, maknanya selain dari batasan itu tidak boleh diperlihatkan. Tetap saja meskipun dia mahram kita nggak boleh sembarangan ya kemudian membuka auratnya di depan mahram tadi.